Ronald Koeman jelaskan alasannya bermain dengan formasi 3-5-2 kontra Bayern Munchen. Ronald Koeman menekankan bahwa dirinya akan menggunakan formasi sesuai dengan pertandingan setelah menerapkan 3-5-2 kala Barcelona dihancurkan oleh Bayern Munchen dengan skor 0-3. Selagi Bayern Munchen mendominasi di Camp Nou, Barcelona tak mencatatkan tembakan ke gawang kawalan Manuel Neuer sekalipun di sepanjang pertandingan, dan formasi 3-5-2 yang diturunkan oleh Ronald Koeman mendapat kritikan keras. Hal itu karena Barca identik dengan formasi 4-3-3 selagi memainkan sepak bola bergaya tiki-taka di masa-masa kejayaannya. Namun, Koeman menekankan bahwa formasi yang diturunkan olehnya akan disesuaikan tergantung tipe laga yang akan dilakoninya. Ada berbagai sistem untuk memenangkan pertandingan dan banyak tim yang menggunakannya, kata sang pelatih asal Belanda dalam konferensi pers jelang laga kontra Granada dikutip dari Marca. Itu bergantung kepada para pemain. Sistem dasarnya adalah 4-3-3. Namun itu bergantung kepada jumlah penyerang yang Anda miliki atau defender yang tersedia. Jika kami bermain terbuka kontra Bayern Munchen, maka itu akan menjadi kekalahan yang jauh lebih telak. Saya lebih kepada realistis ketimbang oportunitis. Lebih dari setahun yang lalu, Barcelona kalah dengan skor 2-8 dengan diperkuat oleh Lionel Messi, Luis Suarez, dan Antoine Griezmann, katanya. "54 umpan silang, kayak bukan Barcelona deh. Barcelona pernah dikenal dengan tiki-taka, taktik yang mengejutkan sepak bola dunia dengan umpan-umpan pendek dan penguasaan bola. Kini, gaya main khas itu hanya jadi cerita lalu. Kesulitan Barca ini terlihat jelas pada utak-atik taktik Koeman. Sejauh ini, Koeman belum menemukan racikan yang pas. Memang dia tidak bisa sepenuhnya disalahkan karena komposisi skuad yang mumpuni. Namun, Koeman tampak berani mengambil keputusan ekstrim dengan mengubah gaya main Barca sepenuhnya. Inilah yang bisa jadi masalah. Selasa 21 September 2021, Barcelona beruntung bisa bermain imbang 1-1 dengan Granada dalam duel lanjutan La Liga 2021-2022. Barca kebobolan di menit kedua dan baru bisa menyamakan kedudukan di menit ke-90. Pertandingan ini jelas berjalan alot bagi Barca. Kehilangan beberapa pemain penting memaksa Koeman mengubah taktik dan gaya main Barca jadi lebih direct. Tercatat, Barca melepas total 54 umpan silang dalam pertandingan ini. Umpan silang sebanyak itu jelas langka dalam riwayat modern Barca. Angka itu adalah umpan silang terbanyak Barca dalam satu pertandingan sejak membuat 55 umpan silang dalam duel kontra Malaga di La Liga November 2016. Hasil imbang Barca ini jelas tidak menguntungkan Ronald Koeman. 2 pekan terakhir, posisi Koeman di kursi pelatih Barca semakin tidak aman. Dia dianggap tidak layak melatih Barca. Koeman bahkan diduga tidak mendapatkan dukungan penuh dari sang presiden Joan Laporta. Empat pemain Barcelona yang bisa ditukar dengan Raheem Sterling. Barcelona dikabarkan masih tertarik untuk memboyong bintang Manchester City Raheem Sterling ke Camp Nou dan bisa melakukan penawaran di jendela transfer Januari. Posisi keuangan klub yang goyang memaksa mereka kemungkinan besar harus mengajukan tawaran pertukaran pemain dengan beberapa talenta besar berpotensi di Lego. Sergi Roberto menjadi salah satu dari mereka yang bisa memberi jalan bagi Sterling. City tidak benar-benar membutuhkan bek kanan baru, tetapi Roberto juga bisa bermain di lini tengah menjadikannya aset yang sangat berharga. Dengan Fernandinho berusia 37 tahun sebelum akhir musim ini, City membutuhkan seorang jenderal baru di jantung lini tengah mereka, De Jong. Pemain timnas Belanda De Jong bisa menjadi orang itu dengan keserbagunaannya yang mengesankan, memungkinkan dia untuk menyapu bola lepas dan meluncurkan serangan dengan mudah. De Jong adalah tipe pemain yang suka memiliki penguasaan bola dan memasukkannya ke dalam tim Pep Guardiola akan menjadi amunisi terbaik. Riqui Puig, sebuah alternatif yang lebih murah dibandingkan De Jong. Puig umumnya bermain dalam peran box to box untuk Barcelona setelah datang akademi klub. Puig terlihat sangat nyaman bermain di level teratas untuk Barca selama beberapa musim terakhir ketika diberi kesempatan untuk bersinar. Tapi Puig tampaknya tidak ada dalam rencana tim utama Ronald Koeman saat ini, sehingga bisa menemukan pelipur lara di tempat lain. Ousmane Dembele. Menyingkirkan Dembele untuk Sterling akan menjadi langkah kontroversial mengingat label harga 135 juta euro pemain Prancis itu 4 tahun lalu. Tetapi, mantan pemain Borussia Dortmund itu tidak pernah benar-benar memenuhi harapan di Catalunya
Dan penjualan Antoine Griezmann kembali ke Atletico Madrid menunjukkan bahwa merugi secara finansial tidaklah masalah besar. Termasuk Xavi Hernandez, 3 pelatih yang layak gantikan Ronald Koeman di Barcelona. Joachim Löw, mantan pelatih timnas Jerman Joachim Löw rupanya masuk dalam radar calon pelatih pengganti Ronald Koeman di Barcelona. Dilansir dari media ternama Jerman Bild, Presiden Barcelona Joan Laporta bahkan sudah main belakang dengan menghubungi Löw secara diam-diam. Ia menyukai filosofi pemain sang manajer. Ia juga senang dengan kemampuan Löw mengorbitkan banyak bakat muda di timnas Jerman. Xavi Hernandez, ia dinilai layak melatih Barcelona karena sudah mengetahui seluk-beluk klub sebagai salah satu legenda terbaik di Camp Nou. Bukan hanya filosofi permainan yang sudah ia pahami, namun secara pengalaman juga Xavi sudah layak diberi kesempatan menukangi mantan klubnya. Dalam setiap bursa transfer pelatih Barcelona, nama Xavi selalu masuk pencalonan. Akan tetapi, Presiden klub Joan Laporta diklaim tidak terlalu yakin dengan kualitas Xavi yang dianggap masih minim pengalaman. Mikel Arteta diklaim sebagai pelatih yang gaya melatihnya diinginkan oleh Joan Laporta. Saat kampanye sebagai calon presiden Barcelona, Laporta terus mencari tahu cara mendatangkan Arteta ke Camp Nou. Namun, namanya saat ini tengah diragukan fans karena Arteta gagal membawa klub yang dilatihnya saat ini. Arsenal gagal meraih hasil baik di 3 awal Liga Inggris. Kendati demikian, mantan pemain Arsenal itu dianggap sebagai pelatih yang memiliki gaya Barcelona dan lebih cocok ketimbang Ronald Koeman. Tidak seperti di Barcelona, Messi tak diperlakukan baik di PSG. Sosok Lionel Messi kembali jadi sorotan, bukan karena prestasinya, melainkan sikapnya yang terlihat kesal saat diganti dalam laga Paris Saint-Germain versus Olympique Lyon di pekan ke-6 Liga Prancis 2021-2022. Mendapati kondisi ini, netizen pun bereaksi dan bahkan ada yang meminta Messi balik ke Barcelona saja. Keputusan itu sendiri diambil Pochettino kala PSG sedang dalam keadaan imbang. Mega bintang asal Argentina itu pun hanya bermain selama 76 menit sebelum akhirnya digantikan oleh Achraf Hakimi. Messi yang tampak tidak senang langsung berjalan keluar lapangan dan mengabaikan ajakan berjabat tangan Pochettino. Melihat raut wajah Messi yang kesal, netizen langsung mengeluarkan berbagai reaksi di media sosial. Ada yang merasa kasihan kepada sang mega bintang, tetapi ada juga yang ikut berang hingga menyarankan peraih 6 trofi Ballon d'Or itu untuk kembali ke klub lamanya Barcelona. Kasihan juga ya Lionel Messi, kata seorang netizen di Twitter yang dikutip pada Senin 20 September 2021. Entah kenapa karir Messi dan Ronaldo berbanding terbalik akhir-akhir ini. Ronaldo dielulukan dan dicintai, Messi seakan ditertawakan. Ungkap netizen lainnya, Messi balik aja ke Barcelona. Timpal netizen lainnya, padahal Messi memang menciptakan banyak sekali peluang dalam laga tersebut. Namun sayang, beberapa peluang emas La Pulga tak bisa dikonversi menjadi gol.